Maka dilulusin supaya tampil akreditasi. Padahal yang diloloskan itu adalah bajingan-bajingan tolol. Kan itu dasarnya kan. Oke, siapa yang ingin melawan perdebatan dengan Mbak Rocky? Silakan, ada 3 penanya untuk sesi pertama. Mas tadi saya lihat lebih dulu mengangkat, kayaknya udah siap dari seminggu yang lalu pertanyaannya. Yang kedua, mohon maaf dari sisi ya, yang perempuan silakan Mbak. Nanti yang kedua ya, yang ketiga ya kamu, ya, iya kamu, ya. Oke, silakan Bang. Silakan Soli penanya. Ada panitia? Mas. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya di forum metodologi berpikir. Nama saya Nya itu apa? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Kesempatan diberikan waktu untuk bertemu para teman-teman, para akademisi dan beliau-beliau yang saya hormati di sini. Nyanya di situ. Itu nyanya panjang. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kan Ya. kata benda kan. Siap. Ya. Ya. Ye. Nama saya Rengga Yuda Santoso dari Universitas PGRI Empu Sindok Nganjuk. Di sini langsung saja tanpa basa-basi terkait dengan tema yang disajikan. Langsung aja tanpa basa-basi, itu basa-basi. Oke, siap. Pakai retorika sedikit. Nggih. Nampaknya terkait dengan tema Merdeka Belajar dan Merdeka Berpikir ini menimbulkan sedikit paradoks bagi saya. Cuma bagi orang lain mungkin itu menganggap normal. Paradoksnya seperti ini. Saya membaca di platformnya Taman Siswa, itu mengatakan bahwa pendidikan yang merdeka itu salah satunya yang pertama adalah terkait dengan kodrat alam. Yang kedua terkait dengan kemerdekaan itu sendiri. Itu yang ditulis di dalam platformnya Taman Siswa. Nah, yang menjadi permasalahan paradoksnya di sini adalah terkait dengan sistem akreditasi yang menjadi konteks. Kenapa sistem akreditasi ini menjadi variabel yang saya ajukan? Karena yang pertama yang terjadi di institusi Dikdasmen salah satunya, ketika ada siswa yang tidak bisa membaca, kenapa harus dinaikkan? Kenapa harus diluluskan? Pertanyaannya yang besar adalah karena akreditasi. Mohon maaf saya sebutkan, lingkaran setan bagi saya. Karena kalau tidak diluluskan, akreditasinya pasti akan jatuh. Nah, ini yang menjadi variabel utama yang pertama. Yang kedua, saya sangat kurang sepakat tadi variabel yang atau indikator yang disebutkan oleh Pak Rocky. Yang pertama, di institusi pendidikan sekarang itu tumbuh berkembang terkait dengan feodalisme. Bagi saya tidak hanya feodalisme saja Pak Rocky dan Pak Diki Akbar. Yang jelas institusi pendidikan sekarang itu sudah mulai mengakar kapitalisme. Anda sebut tidak setuju dengan variabel feodalisme. Iya. Jadi, kurang Pak Rocky. Ya, karena itu. Coba. Ya. Kalau tidak setuju, artinya ya, Anda menambahkan. Artinya Anda perlu feodalisme kan? Kan itu bentuk. Iya, oke, siap. Itu paradoksmu di situ. Iya. Oke, siap. Jadi saya kurang setuju, harus ada penambahan satu variabel atau indikator terkait dengan. Bukan kurang setuju tapi tidak cukup itu dong. Oke, setuju tapi tidak cukup. Ya, adanya kapitalisme pendidikan di situ. Karena mohon maaf sekali, saya ambil contoh saja di lapangan. Kebanyakan mohon maaf itu feodalisme. Oke, siap.
Oke, siap. Sambil contoh saja langsung di masyarakat bahwa setiap mau masuk ke perguruan tinggi, salah satunya ini ganti dimensi antara Dikdas sekarang ke Dikti. Masuk ke Dikti atau pendidikan tinggi atau universitas, pastinya yang dipertanyakan pertama itu terkait dengan apakah ada kuliah gratis. Ini tidak bermaksud untuk menanyakan si yang bersangkutan itu apakah inferior atau memang sudah terdidik bahwasanya inferior itu tidak harus diukur dari materi, tetapi dari budaya. Apakah seperti itu? Terima kasih Pak Rocky dan Pak Diki Akbar. Oke. Baik, kita lanjut yang kedua dulu. Boleh nggak satu-satu dulu ya, biar fresh ya. Oke. Ada nggak kuliah gratis? Kenapa Anda persoalin itu? Si mahasiswa, si calon mahasiswa tidak bertanya, dia meminta kuliah gratis. Menuntut. Karena dia tahu, walaupun dia nggak tahu, kita bikin dia tahu, kita bantu dia tahu. Tugas pemerintah adalah di dalam konstitusi, satu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dua, memelihara fakir miskin. Jadi kewajiban pemerintah mencerdaskan. Karena itu pendidikan mesti gratis. Kan itu dasarnya tuh. Jadi ontologi dari pendidikan adalah kecerdasan, diukur di situ. Nah, hak itu diatur di konstitusi. Hak siapa? Ya hak warga negara. Hak warga negara menimbulkan kewajiban pada negara. Nah, karena itu ada 20% dialokasikan untuk memenuhi kewajiban itu. Nah, sekarang dipangkas. Artinya presiden melanggar perintah konstitusi. Oh ya, demi efisiensi, iya. Tetapi ada hal yang tidak mungkin atau tidak diizinkan, bahkan tidak diperbolehkan untuk ditawar oleh APBN. Itu dasarnya. Lain dengan negara Amerika misalnya. Amerika, ya kalau Anda mau belajar, Anda punya uang itu. Karena Amerika mengandung tadi prinsip libertarianism. Kita mengandung prinsip sosialisme. Karena itu negara mesti hadir. Jadi perbedaan paradigma itu menimbulkan tadi segala macam paradoks yang Anda sebutkan. Sekarang ada problem lagi. Dibujuk supaya bersaing akreditasi. Karena akreditasi itu sifatnya kuantitatif, maka semakin banyak yang lulus, semakin bagus akreditasinya. Dan itu yang kita sebut sebagai post-truth. Kebenaran yang sebetulnya hanya karena gengsi emosional dari rektor atau dari kepala SMA, maka dia lulusin supaya tampil akreditasi. Padahal yang diloloskan itu adalah bajingan-bajingan tolol. Kan itu dasarnya kan. Jadi udah tahu bajitol ya. Bajitol. No Rocky, no bajitol. Bajingan tolol. Nah, itu yang kita pakai juga supaya UI akreditasi tinggi, maka mesti diluluskan Bahlil, mesti diluluskan menteri ini, mesti diluluskan Kapolda ini. Itu yang membuat tadi saya terangkan feodalisme itu di situ. Kapitalisme beroperasi oke. Kapitalisme dia tidak mampu untuk menciptakan persaingan yang tadi dasarnya itu tukar tambah. Kapitalisme adalah ide yang bagus sebagai prinsip kompetisi itu. Tetapi kapitalisme tidak boleh menjadi tadi social ethics. Kapitalisme itu metode persaingan. Nah, di kita kapitalisme itu dianggap sebagai social ethics. Akibatnya semua orang dinilai dengan uang tuh. Jadi paradoksnya ada di situ tuh. Oke, ya. Ya. Soal feodalisme dan kapitalisme di pendidikan itu harusnya masih menjadi makruh buat perguruan tinggi yang ada di Indonesia, Prof. Karena belum ada yang tahu. Sekarang PGRI udah tahu nih. Berarti haram hukumnya kalau PGRI sudah tahu, lantas kemudian masih ada feodalisme dalam pola pendidikan di lingkungannya. Begitu ya, setuju ya? Jadi mahasiswa sama murid itu, mahasiswa sama dosen itu equal ya untuk berargumentasi, berpikir. Tapi kalau soal kesopanan terhadap orang tua ya tetap wajib hukumnya ya.